Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istriku, Wanita Penghibur, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih Neso. Just try keep up with me. Setelah keluar dari apartemen, Om Anton mengantar Erin pulang, tapi hanya sampai di pertengahan jalan. Pria itu tidak ingin mengambil resiko jika ada yang mengenalinya. Hati-hati ya, katanya singkat sebelum mobilnya melaju pergi meninggalkan Erin berdiri di pinggir jalan. Erin berjalan pulang dengan santai mengira bahwa semua akan baik-baik saja. Namun sesampainya di rumah, wajahnya langsung disambut oleh sorot mata tajam dari tantenya yang tampak marah besar. Erin, kamu dari mana semalaman? Kenapa nggak pulang? Kenapa semua panggilan dan pesan tante diabaikan? Suara tantenya meninggi penuh amarah dan kekesalan. Erin bukannya merasa bersalah, malah tetap memasang wajah santai. Dengan nada seolah tak bersalah dia berkata, "Aku nginap di rumah teman tante. Aku sibuk nyari kerjaan. Nyari kerja sampai nggak pulang seharian. Jangan bohong sama tante." "Kamu pikir tante sebodoh itu, Erin?" Erin hanya mengangkat bahu, mengalihkan pandangan. Tak peduli jika tantenya semakin curiga. Baginya ini hanya percakapan yang membosankan. Yang terpenting uang ada di tangannya, dan dunia ini uang lebih berarti daripada moral dan harga diri. 3 bulan berlalu. Erin kini semakin jatuh ke dalam lingkaran hitam. Dia semakin terbuai dengan kesenangan duniawi. Sementara itu jauh dari kehidupan gelap Erin, mantan suaminya Aksan justru sedang membangun kembali kehidupannya dari reruntuhan masa lalu. Pria itu tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi meratapi kegagalan rumah tangganya. Baginya yang terpenting kini adalah ketiga anaknya dan pekerjaannya. Sebagai kepala gudang, Aksan memang tidak bergelimpang harta, tapi dia memiliki sesuatu yang lebih berharga, kehormatan dan ketenangan jiwa. Setiap hari dia berusaha memperbaiki dirinya, dia belajar lebih banyak, bekerja lebih keras, dan semakin terampil dalam tugasnya. Tidak ada jalan pintas, tidak ada godaan harta instan. Semuanya ia bangun dengan keringat dan usaha yang jujur. Hari ini seperti biasa, Aksan duduk di depan toko, menunggu truk pengantar barang tiba. Matanya lebih lelah, tetapi semangatnya tetap menyala. Namun tiba-tiba perhatiannya teralihkan, pandangannya lagi-lagi terpaku ke seberang jalan. Di sana berdiri sosok yang tak asing lagi, yaitu gadis yang pernah ia bantu. Entah kenapa semakin hari ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ada getaran halus yang membuatnya terpaku lebih lama dari seharusnya. Gadis itu tampak sederhana, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Aksan merasa mulai jatuh cinta. Aksan duduk di bangku kayu tua di depan toko. Lengannya bersergap di atas meja kecil, sementara dagunya bertempu di atas telapak tangan. Dia seharusnya fokus menunggu truk pengantar barang, tetapi matanya malah terpaku pada sosok di seberang jalan. Suci, gadis muda itu yang beberapa bulan lalu dia bantu, kini tengah sibuk dengan dagangannya. Dengan sabar ia menatap bungkusan ayam ungkep di meja kecilnya, tersenyum ramah kepada setiap pembeli yang datang. Ada kelembutan dalam cara berbicaranya, ada ketulusan dalam cara dia melayani. Matanya bening, sorotnya teduh. Tanpa sadar senyum tipis mengembang di bibir Aksan. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang tersenyum. Ada sesuatu dalam diri Suci yang membuat hatinya terasa lebih hangat. Tapi Aksan tahu diri. Dia hanyalah seorang duda beranak 3, lelaki yang pernah gagal dalam rumah tangga, yang hidupnya sekarang hanya berkisar antara kerja dan anak-anaknya. Mana mungkin dia bisa bersanding dengan gadis cantik yang belum menikah? Apakah mungkin seseorang seperti Suci yang masih muda dan penuh harapan mau memilih laki-laki seperti dirinya? Aksan menghela nafas pelan.
menertawakan dirinya sendiri. Tidak, perasaan ini harus dia kubur dalam-dalam. Dia hanya akan mengagumi Suci dari kejauhan, seperti seorang pejalan kaki yang mengagumi bintang di langit di malam yang indah, tapi tak pernah tergapai. Dan di seberang sana Suci masih tersenyum, tanpa tahu ada seseorang yang tengah menatapnya dengan cara yang begitu tulus, dalam diam dan begitu mengagumi tanpa menunjukkannya. Aksan masih duduk di tempatnya, pandangannya tak beranjak dari sosok di seberang sana. Suci, gadis itu masih sibuk melayani pembeli dengan senyum lembutnya, dengan tutur kata yang santun, dengan gerakan tangan yang halus saat menyerahkan dagangannya. Bukan parasnya yang cantik yang membuat Aksan jatuh hati. Jika pria lain langsung terpikat karena wajah yang rupawan, Aksan justru jatuh cinta pada caranya bersikap. Gadis itu tampak sederhana, tenang, dan sabar. Setiap hari ia mengenakan rok yang biasa saja, pakaiannya yang jauh dari kata mewah, jilbab yang sederhana. Tapi entah mengapa bagi Aksan justru disitulah letak keanggunannya. Suci bukan tipe wanita yang banyak bicara atau bersikap berlebihan. Ada kelembutan yang alami dalam dirinya, sesuatu yang tidak dibuat-buat. Tanpa harus mengenalnya lebih jauh, Aksan sudah tahu gadis itu pasti sangat penyabar. Dan di sanalah tanpa sadar Aksan pelan-pelan tenggelam dalam perasaan yang selama ini tidak pernah dia izinkan tumbuh lagi dalam hatinya. Dia membayangkan bagaimana rasanya jika suatu hari dia bisa memiliki gadis itu, bisa melihat senyum lembutnya setiap hari, bisa mendengar suaranya saat berbicara pelan, bisa merasakan ketulusan itu lebih dekat. Tapi dia lalu menertawakan dirinya sendiri. Jangan mimpi kau Aksan. Berharap bisa dapat gadis secantik dan sebaik itu. Siapa kau? Kau ini siapa Aksan? Duda dengan anak 3. Jangankan Suci, belum tentu ada perempuan yang mau dengan aku lagi. Aksan meneguk saliva, merasakan ada sesuatu yang menyesakkan di dadanya. Dia merasa bodoh, merasa konyol karena berani berharap. Tapi dia tidak bisa membohongi dirinya. Hatinya tetap berdetak lebih cepat saat melihat Suci. Tetap ada perasaan hangat yang merayap pelan di dadanya. Dan meskipun dia sadar cinta ini mungkin hanya dari sebelah pihak, tetap saja dia tidak bisa menghentikannya. Aksan terbuai dalam lamunan. Matanya masih tertuju pada sosok Suci yang tengah sibuk melayani pembeli di seberang jalan. Tatapannya lembut, penuh keaguman yang tak berani diungkapkan. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Mata mereka bertemu. Suci menatapnya lekat. Aksan terhenyak. Tubuhnya yang tadinya duduk santai kini menegang. Jantungnya seperti berdetak sesaat, berhenti, lalu berdegup begitu kencang hingga rasanya orang yang duduk di sampingnya bisa mendengar itu. Panik, dia segera mengalihkan pandangan, berusaha terlihat sibuk pura-pura menatap ujung jalan seolah sedang menunggu truk barang yang akan datang. Padahal itu hanya alasan, akal-akalan saja agar Suci tidak menyadari bahwa dari tadi dia memperhatikannya. Sambil mengatur nafas, Aksan melirik sedikit. Apakah Suci masih melihatnya? Tapi ternyata gadis itu sudah kembali fokus melayani pelanggan. Senyumannya masih sama, anggun dan menenangkan. Aksan menghembuskan nafas lega. Aman. Tapi anehnya bukannya berhenti. Dia justru kembali memandangnya dari kejauhan. Ada sesuatu dalam diri Suci yang membuatnya tidak bisa berpaling lama-lama. Bahkan setelah ketahuan dia masih ingin melihatnya lagi. Ya Tuhan, kenapa aku seperti ini ya? Maaf Suci, aku tahu aku berlebihan membuatmu tak nyaman. Tapi jujur, aku terlalu mengagumimu, ungkapnya dalam hati yang paling dalam. Dan di sanalah seorang pria sederhana dengan masa lalu yang kelam duduk di depan toko, menikmati detik demi detik di mana dia bisa memandangi seseorang yang perlahan-lahan menghangatkan hatinya kembali. Aksan masih asyik memandangi Suci dari kejauhan, senyum-senyum sendiri tanpa dia sadari. Ada ketenangan yang menjalar di dadanya setiap kali melihat gadis itu tersenyum pada pelanggan. Setiap kali melihatnya mengusap keringat di dahi dengan punggung tangan, dia begitu larut dalam perasaannya, bahkan tak menyadari suara-suara di sekitarnya. Tiba-tiba sebuah tepukan cukup keras mendarat di pundaknya. Aksan terkesiap, tubuhnya seketika menegang. Dengan refleks dia menoleh ke sebelah kiri melihat siapa yang baru saja mengganggu dunianya. Ternyata itu bosnya, Romi,
Ya ampun Aksan, dari tadi saya panggilin malah duduk melamun di sini. Ngapain sih diem aja? Gak kerja? Saya udah bilang saya gak suka sama karyawan yang gak fokus kerja, kata Romi dengan nada kesal. Aksan langsung berdiri membungkukkan badan beberapa kali dengan panik. Maaf Pak, maaf. Saya tadi cuma nunggu truk datang. Kata Bapak tadi saya disuruh nunggu di depan. Maaf. Oh iya ya, tadi saya yang nyuruh. Ya udah kalau gitu tunggu aja. Tapi kenapa kamu malah duduk melamun? Aksan terdiam tak tahu harus menjawab apa. Romi lalu mengikuti arah pandang Aksan ke seberang jalan, dan begitu melihat Suci, mata Romi langsung berbinar penuh pemahaman. Rupanya duda 3 anak ini sedang jatuh cinta ya. Apa-apaan sih Pak? Enggak kok, saya cuma apa? Udahlah Pak, jangan godain saya. Dan sekali lagi mata mereka bertemu. Aksan langsung membuang muka sementara Romi tertawa kecil di sampingnya. Kasian banget sih kamu San. Udah, kalau memang suka temui langsung lah, jangan cuma bisa mandangi dari jauh, ujar Romi menepuk bahu Aksan lagi, kali ini dengan lebih pelan. Aksan hanya bisa tersenyum kecut. Seandainya semua semudah itu, pikir Aksan. Romi akhirnya mengakhiri godaannya dengan tawa kecil sebelum berpamitan kembali ke dalam toko. Ya udahlah, saya balik ke dalam dulu, mau checklist barang sebelum truk datang, katanya dengan santai. Aksan hanya mengangguk tanpa banyak bicara, masih merasa malu dengan godaan bosnya barusan. Begitu Romi menghilang di balik pintu, Aksan menghembuskan nafas panjang lalu kembali duduk menunggu truk barang datang. Namun kali ini dia tidak lagi berani memandang ke seberang jalan. Tadi sebelum Romi masuk, Aksan sempat melihat tatapan Suci yang sedikit berbeda. Gadis itu sempat menatap mereka dengan sorot mata yang seakan menelisik, bertanya-tanya dalam diam. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka sedang membicarakan aku? Aksan bisa merasakannya, dan karena itu dia tak mau mengambil resiko lagi. Tangannya buru-buru merogoh saku mengeluarkan ponsel, lalu menggulir layar tanpa tujuan. Padahal dia tidak sedang ingin membuka apapun. Dia hanya mencari cara agar pikirannya teralihkan, agar dia tidak lagi terpancing untuk kembali menatap ke seberang jalan. Jika dia diam terlalu lama, tanpa sadar matanya pasti akan kembali mencari Suci. Dan dia tidak ingin gadis itu kembali menyadari hal yang sama. Jadi lebih baik begini, pura-pura sibuk dengan ponsel sambil menunggu truk barang datang. Mungkin hanya beberapa menit lagi, dan selama itu dia hanya perlu bertahan, menahan diri agar tidak kembali terbuai akan keindahan di seberang jalan. Aksan kini membuka aplikasi FB, jempolnya perlahan menggulir layar sekedar mengisi waktu sembari menunggu truk barang datang. Pandangannya lalu terpaku pada satu postingan yang tak terduga. Aksan mengerjapkan mata, memastikan bahwa dia tidak salah lihat. Ya, itu memang Erin, mantan istrinya. Dalam foto yang diunggahnya, Erin tampak berada di sebuah tempat yang sangat mewah. Di salah satu foto, Erin berdiri di balkon berlatar belakang pemandangan kota yang gemerlap. Di foto lain dia duduk di atas ranjang yang tampak begitu nyaman, di sebuah kamar dengan interior elegan, nyaris seperti hotel bintang 5. Ada juga foto dirinya tengah berendam di bathtub, dikelilingi lilin-lilin aromaterapi yang menyala maram. Aksan terdiam sejenak, bukan karena cemburu, bukan juga karena rindu. Hanya saja tak bisa dipungkiri, ada sedikit perasaan takjub dalam hatinya. Erin yang dulu hidup sederhana bersamanya, kini tampak menikmati kemewahan yang berbeda. Alhamdulillah, kalau sekarang hidupnya sudah lebih jauh lebih baik, tidak susah seperti saat bersamaku dulu. Semoga saja tidak hanya hidupnya yang membaik, tapi juga sikap dan perilakunya. Dia tidak tahu bagaimana jalan hidup Erin kini, tidak tahu dari mana semua kemewahan itu berasal. Namun satu hal yang pasti, Aksan tidak ingin berpikir buruk. Meskipun hatinya pernah terluka begitu dalam, meskipun kenangan pahit masih menyisakan jejak di sudut hatinya, tapi dia tidak pernah ingin mendoakan yang buruk untuk ibu dari ketiga anaknya. Biarlah masa lalu tetap menjadi masa lalu. Yang terpenting baginya sekarang hanyalah anak-anaknya, pekerjaannya, dan kehidupannya sendiri. Sebab dia meyakini, jika mendoakan seseorang dalam hal baik, maka kebaikan itu yang kembali kepada diri sendiri. Beberapa saat berlalu, Aksan menyudahi aktivitasnya.
kembali menyimpan ponsel ke dalam saku celana. Dia menegakkan tubuhnya, mengembalikan fokusnya pada pekerjaan. Di hadapannya truk barang kini sudah terparkir di depan toko. Mesin kendaraan besar itu masih menyala sebentar sebelum akhirnya dimatikan. Tanpa menunggu aba-aba, Aksan segera melangkah mendekat. Dengan sigap ia berdiri di dekat belakang truk, bersiap membantu menurunkan barang-barang. Supir membuka kap belakang truk dengan tenaga penuh, memperlihatkan tumpukan kardus-kardus besar berisi stok barang yang akan disusun di dalam toko. Aksan mengambil salah satu kardus, mengangkatnya dengan hati-hati, lalu membawanya masuk ke dalam toko. Sementara itu, sang kenek menyusul dengan membawa 2 kardus sekaligus di tangannya. Pikirannya kembali terfokus kepada pekerjaannya. Dunia luar, masa lalu, dan hal-hal yang sempat menyita pikirannya beberapa menit lalu kini tertinggal di belakang. Yang ada hanya dirinya, barang-barang yang harus ditata, dan tugas yang harus diselesaikan. Suara tawa anak-anak memenuhi ruang tamu. Aksan duduk bersila di atas tikar, menemani ketiga anaknya bermain di malam hari. Mainan plastik berserakan di sekitar mereka, menambah kehangatan suasana. Anak-anaknya tampak begitu ceria, menikmati waktu bermain bersama ayah mereka. Tiba-tiba suara salam terdengar dari depan pintu. Assalamualaikum. Suara itu familiar di telinga Aksan. Dia menoleh dan mendapati sosok Bian berdiri di ambang pintu dengan senyum ramah. Waalaikumsalam. Bian, masuk Bian, sini, main sama 3 ponakanmu, ucap Aksan sambil melambaikan tangan mengundang sepupunya itu untuk bergabung. Bian melangkah masuk dan langsung duduk di atas tikar bersama mereka. Dia menatap ketiga ponakannya dengan mata penuh kasih, lalu tersenyum dan mulai berbasa-basi. Wah, kalian main apa ini? Boleh Om Bian, boleh ikut gak? Tanya dengan nada ceria. Ketiga anak Aksan mengangguk semangat. Sementara itu, Aksan hanya memperhatikan dari samping, menikmati pemandangan kebersamaan mereka. Ada kehangatan menyelimuti melihat anak-anaknya begitu dekat dengan Bian. Tak lama kemudian, obrolan antara Aksan dan Bian pun mengalir dengan alami. Bian mulai bertanya tentang pekerjaan Aksan. Bagaimana pekerjaanmu sekarang, Kak? Bagaimana lingkungannya? Alhamdulillah, semua baik-baik saja. Aku suka pekerjaanmu yang sekarang. Lingkungannya nyaman, pemilik tokonya juga sangat baik dan ramah. Selalu berbagi makanan dengan para pekerjanya. Itu yang bikin aku betah. Bian mengangguk mendengar penjelasan Aksan. Senang rasanya melihat pria yang dulu terluka hebat kini sudah menjalani kehidupan yang lebih baik dengan pekerjaan yang sangat menunjang. Cukup lama keduanya berbincang hingga tak ada bahan obrolan lagi. Bian akhirnya memberanikan diri untuk mengubah topik pembicaraan yang cukup sensitif. Dia hendak membicarakan soal Erin, dan itu tujuan utama datang menemui Aksan. Ada sesuatu yang ingin dia katakan mengenai mantan istri sepupunya itu. Kak, bisa duduk di situ sebentar? Ya boleh, memangnya ada apa sih? Setelah mereka duduk, Bian mengeluarkan ponselnya. Lihat ini, Kak. Oh, ini kan postingan Erin. Aku sudah lihat kemarin, Bian. Emangnya kenapa? Kak, kamu rasa ini biasa saja? Kamu gak sadar sesuatu dari foto-foto ini? Ya maksudmu apa, Bian? Aku pikir dia mungkin lagi liburan. Lagian ya sudahlah, itu kan hidup dia sekarang. Lihat baik-baik, Kak, perhatikan sudut ini. Di sudut foto terlihat jelas kaki seorang lelaki. Ia lalu menggulir foto-foto lainnya dengan pandangan yang lebih jeli lagi. Semakin ia perhatikan, semakin banyak detail yang selama ini dia abaikan. Refleksi siluet laki-laki di kaca, bayangan samar di sudut foto, bahkan suara rendah dalam salah satu video. Aksan terdiam, tidak menyangka saja jika Erin sampai di titik serendah itu. Meski tak lagi ingin seuzon, tapi bukti begitu nyata. Dan bodohnya Erin tidak sadar dalam postingan itu ada siluet Om Anton. Ya ampun, sebegitu pentingnya uang baginya ya. Astagfirullah, ya sudahlah Bian, biarkan saja dia. Kakak gak mau lapor ke tantenya. Kasihan loh dia, semakin gak karu-karuan. Mungkin saja tantenya gak tahu. Enggak, biarkan aja. Aku gak mau ikut campur lagi, Bian. Sekarang mau fokus sama anak-anak dan pekerjaan saja. Ya cuma bisa doakan saja semoga cepat sadar dan dapat hidayah.
Dian manggut-manggut saja perkataan Aksan ada benarnya sih. Buat apa lagi memperdulikan wanita yang sudah menghancurkan hidupnya, yang bahkan juga tidak peduli pada anak-anaknya. Toh dia melakukannya secara sadar dan atas kemauannya sendiri. Pak, barang-barang sisa di gudang sudah saya atur. Sudah saya catat semua pemasukan hari ini, ujar Aksan membuat laporan sebelum pamit pulang. Oh iya Aksan, terima kasih. Kamu sudah boleh pulang kalau begitu. Terima kasih Pak, saya pamit pulang dulu. Romi menganggukkan kepala mempersilakan Aksan pulang. Aksan pun melangkah keluar setelah berpamitan. Seperti biasa, dia berjalan santai menuju persimpangan jalan untuk memesan ojek online. Lalu lintas sore ini cukup ramai. Kendaraan bersiliweran, suara klakson bersautan, dan derap langkah orang-orang yang hendak pulang dari aktivitas seharian saling bersautan. Aksan memasukkan tangannya ke dalam saku celana. Matanya sesekali menatap ponsel untuk mengecek aplikasi ojek. Namun belum sempat dia benar-benar memesan, tiba-tiba degar. Jalanan yang ramai mendadak sunyi bagi Aksan. Semua suara terdengar jauh samar. Hanya ada detakan jantungnya yang berpacu tak karuan. Mata Aksan membelalak melihat kejadian di depan matanya. Sebuah motor terlempar setelah dihantam mobil dengan keras. Suara benturan tadi masih terngiang di telinganya, menggema tanpa henti. Lalu tubuhnya menegang. Nafasnya tercekat begitu melihat sesuatu di depan sana. Suci terkapar di tengah jalan, tubuhnya tak bergerak, helmnya retak di sisi kiri, dan yang lebih mengerikan, darah mulai merembes dari bawah helm itu, mengalir perlahan di aspal. Aksan seperti tersedot ke dalam pusaran waktu, kembali ke beberapa bulan yang lalu saat ia sendiri merasakan benturan keras, saat dia tergeletak di jalanan tanpa daya setelah kecelakaan bus yang hampir merenggut nyawanya. Tubuhnya gemetar hebat, ia tahu betul bagaimana rasanya, bagaimana dinginnya tubuh saat kesadaran perlahan menghilang. Tanpa pikir panjang, Aksan berlari menerobos kerumunan yang mulai berkumpul. Suci, Suci, suara Aksan bergetar penuh kepanikan. Jangan dulu diangkat mas, jangan sembarangan memindahkan korban kecelakaan. Suara seseorang memperingatkannya. Dia butuh pertolongan. Dia kehilangan banyak darah, kita harus bawa dia ke rumah sakit. Kami tahu, tapi kita harus tunggu petugas medis. Kalau kita salah angkat, bisa bahaya. Pernah ada kejadian, korban malah meninggal karena sarafnya terganggu akibat salah posisi saat dipindahkan, ujar salah seseorang. Aksan terdiam. Tangannya masih gemetar di udara. Ingin sekali menyentuh Suci, ingin sekali memastikan gadis itu masih sadar, masih bisa dia selamatkan. Tapi kata-kata itu membuatnya ragu. Bagaimana kalau dia benar-benar membahayakan nyawa Suci? Matanya kembali ke wajah Suci. Gadis itu tampak pucat, bibirnya sedikit terbuka dan kelopak matanya bergetar lemah. Nafas Aksan memburu, ia tak tahu harus bagaimana. Sekitar 10 menit berlalu. Suara siren mulai terdengar dari kejauhan. Tolong, segeralah tangani gadis ini. Siren ambulan yang melengking menusuk telinga, menembus kegaduhan pasar yang kini berubah menjadi lautan tatapan cemas. Kendaraan itu berhenti mendadak di tengah kerumunan. Pintu belakang ambulan terbuka dengan cepat, dan para petugas medis turun dengan sigap, membawa tandu dan peralatan pertolongan pertama. Langkah-langkah mereka gesit, wajah mereka serius. Seorang paramedis segera berjongkok di samping Suci, meraba denyut nadinya, sementara yang lain mulai menangani korban dari pengendara mobil. Satu keluarga yang seluruhnya tak sadarkan diri. Mobil itu ringsek parah, kap depannya sangat penyok, kaca pecah berserakan, dan pintu bagian samping bengkok tak berbentuk. Motor Suci tak jauh berbeda, hancur, nyaris tak bisa dikenali. Aksan berdiri di dekat Suci, hatinya berdebar kencang melihat tubuh gadis itu ditangani dengan sangat hati-hati. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, menahan ketegangan yang mengalir deras di dalam diri. Kita harus segera berangkat, kondisinya kritis, seru salah satu paramedis. Saya ikut. Tanpa pikir panjang, Aksan melangkah maju. Maaf pak, hanya keluarga yang boleh ikut. Tolong izinkan saya ikut. Saya bukan keluarganya, tapi saya orang terdekatnya. Saya bisa menghubungi keluarganya sekarang. Kami mengerti kekhawatiran Anda, tapi ini prosedur. Anda bisa menyusul ke rumah sakit nanti. Saya tidak bisa tinggal diam, saya harus ada di sana. Saya harus melihat keadaannya, kalau tidak, saya tidak akan bisa tenang. Tolong. Saya sangat mengenal gadis ini. Ketegangan di udara semakin pekat. Aksan masih bersikeras, sementara petugas medis tetap dengan aturan mereka. Tapi di antara mereka, seorang petugas yang lebih senior akhirnya berbicara. Baiklah, dia bisa ikut.
Tapi jangan mengganggu proses medis di dalam. Terima kasih banyak. Dengan cepat dia naik ke dalam ambulan. Duduk di sudut berusaha menahan debaran jantung yang tak beraturan. Matanya tak lepas dari tubuh Suci yang kini terbaring dengan infus di lengannya. Selang oksigen terpasang di hidungnya. Ambulan melaju, sirennya kembali meraung membelah jalanan kota. Aksan bersandar, jari-jarinya mengepal di atas lutut. Tolong bertahan, Suci. Tolong. Langit sore yang mulai meredup seolah ikut menambah kesan mencekam dalam kejadian ini. Mobil ambulan pertama yang membawa Suci melaju dengan kecepatan tinggi, membelah jalanan kota yang sibuk. Sirennya meraung nyaring memaksa kendaraan lain memberi jalan. Di dalam Aksan duduk diam di sudut. Jantungnya berdegup kencang setiap kali dia melirik ke arah Suci yang terbaring tak sadarkan diri di atas tandu. Wajahnya pucat, nafasnya naik turun dengan bantuan selang oksigen. Di belakang mereka suara siren lainnya mulai terdengar. Mobil-mobil ambulan tambahan datang menyusul satu persatu, mengangkut korban lain dari kecelakaan mengerikan itu. Di antara kerumunan yang mulai bubar di lokasi kecelakaan, beberapa orang masih berdiri terpaku, menyaksikan bagaimana tubuh-tubuh tak berdaya itu diangkut ke dalam ambulan. Bisik-bisik cemas terdengar di antara mereka. Sepertinya parah sekali, ada banyak korban. Yang perempuan itu sepertinya yang paling kritis. Mobilnya hancur begitu, mereka bisa selamat gak ya? Sementara itu di dalam ambulan pertama, Aksan berusaha mengatur nafasnya. Matanya tak lepas dari Suci sejak tadi dia bisa mengalihkan pandangan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menyesakkan di dadanya. Sesuatu yang lebih dari sekedar rasa khawatir biasa, melainkan rasa takut akan kehilangan. Keadaannya masih stabil, tapi kita harus segera sampai ke rumah sakit. Dia akan baik-baik saja kan? Tanya Aksan dengan suara serak. Kami akan melakukan yang terbaik. Yang jelas dia butuh penanganan cepat. Aksan menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini selain menunggu. Tapi menunggu dalam ketidakpastian seperti ini jauh lebih menyiksa. Ambulan terus melaju menembus keramaian lalu lintas yang kini mulai memberi jalan. Sementara di belakang mobil-mobil ambulan lainnya masih berusaha mengejar, membawa korban-korban lain yang tak kalah membutuhkan pertolongan. Hari ini adalah hari yang penuh ketegangan. Terlebih bayang-bayang kecelakaan waktu itu kembali terbayang dalam ingatan, semakin memperbesar rasa kekhawatiran ini. Setibanya di rumah sakit, Aksan mengikuti langkah-langkah cepat para petugas medis yang membawa Suci ke ruang instalasi gawat darurat. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun dia berusaha tetap tenang demi gadis yang selama ini diam-diam dia kagumi. Di depan pintu IGD, seorang perawat menghampirinya. "Maaf, Bapak keluarga pasien?" tanya perawat itu dengan nada lembut. "Bukan sus, saya hanya kerabatnya." "Baik Pak, kami perlu menghubungi keluarga pasien secepatnya. Apakah Bapak memiliki kontak mereka?" Kebingungan menyelimuti wajah Aksan. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki informasi apapun tentang keluarga Suci. Jangankan nomor telepon, nama lengkap mereka pun dia tidak tahu. Kepanikan mulai menyerapi pikirannya, mengingat ia yang meyakinkan petugas medis untuk ikut dengan alasan dapat menghubungi keluarga Suci. "Pak, ini barang-barang milik pasien, tolong nanti berikan ke keluarga pasien," ujar perawat tersebut sambil menyerahkan barang-barang itu kepada Aksan. Aksan menerima ponsel Suci dengan tangan gemetar. Ia tahu membuka ponsel orang lain tanpa izin adalah pelanggaran privasi. Namun situasi darurat ini memaksanya untuk mengambil langkah tersebut demi kebaikan Suci. "Maafkan saya Suci, saya terpaksa melakukan ini demi kamu," gumam Aksan dalam hati. Ia membuka aplikasi WA dan mulai mencari kontak yang mungkin bisa menghubungi anggota keluarga Suci. "Mama." Tanpa ragu ia menekan tombol panggil dan menunggu dengan cemas. "Halo, Suci, ada apa nak?" "Maaf Bu, saya bukan Suci. Nama saya Aksan, kerabat Suci. Saat ini Suci mengalami kecelakaan dan sedang dirawat di rumah sakit." "Ya Tuhan, bagaimana keadaannya? Di rumah sakit mana dia sekarang?" "Suci sedang ditangani di IGD Rumah Sakit Harapan Bu. Kondisinya cukup serius, tapi dokter sedang berusaha semaksimal mungkin. Kami akan segera ke sana. Tolong, jika Suci sampai kami tiba." "Tentu Bu,
Saya akan menunggu di sini. Setelah panggilan berakhir, Aksan menghela nafas panjang. Setidaknya kini keluarga Suci sudah diberitahu dan sedang dalam perjalanan. Ia duduk di kursi tunggu, matanya tak lepas dari pintu IGD, berharap dan berdoa agar Suci dapat melewati masa kritis ini dengan selamat. Aksan duduk di kursi tunggu rumah sakit, menanti kedatangan orang tua Suci. Perasaan cemas dan gugup menggelayuti hatinya, seolah-olah dia akan bertemu calon mertua. Padahal hubungannya dengan Suci belum sejauh itu. Kenal dekat saja belum. Pikirannya melayang membayangkan bagaimana reaksi mereka nanti. Halo Bu, saya yang menelpon Ibu tadi mengenai Suci. Iya Nak Aksan, kami sudah di rumah sakit. Bisa beritahu kami di mana posisimu? Saya di depan ruang IGD Bu. Saya akan menunggu di sini. Beberapa menit kemudian sepasang suami istri dengan wajah cemas tampak mendekat. Aksan mengenali mereka dari deskripsi yang menggambarkan pasangan suami istri yang mencemaskan keadaan anak mereka. Dia segera berdiri dan melambaikan tangan. Pak, Bu, saya Aksan. Bagaimana keadaan kami? Tanya sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Suci sedang ditangani di dalam Bu. Saya belum mendapatkan informasi terbaru. Bisa kami melihatnya? Tanya sang ayah dengan suara bergetar. Mari kita tanyakan pada perawat Pak. Mereka bertiga mendekati meja perawat. Aksan berbicara kepada perawat yang bertugas. Suster, ini orang tua korban tadi. Apakah mereka bisa melihat putrinya? Mohon maaf, saat ini pasien masih dalam penanganan intensif. Kami akan segera memberi kabar begitu kondisinya stabil. Tolong selamatkan anak saya, suster. Kami akan melakukan yang terbaik, Bu. Jawab perawat dengan lembut. Pak, Bu, Suci adalah orang yang kuat. Saya yakin dia bisa melewati ini. Terima kasih Nak Aksan, sudah menemani dan membantu Suci. Ini sudah menjadi kewajiban saya, sebab saya yang menyaksikan kecelakaan itu pertama kali. Iya, terima kasih Nak. Bisa ceritakan bagaimana kecelakaan ini bisa terjadi? Saat itu saya sedang berjalan pulang setelah bekerja. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras. Ketika saya menoleh, saya melihat motor Suci terhempas dengan mobil. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Saya langsung berlari mengambil Suci. Saya ingin membantunya tapi warga sekitar melarang. Khawatir jika terjadi cedera serius jika dipindahkan tanpa penanganan medis. Tapi saya tidak tahu awal mula kecelakaan ini, Pak. Begitu saya lihat motor Suci sudah terlempar. Ya ampun. Lalu bagaimana kondisi pengendara mobil? Mereka satu keluarga, Pak. Semuanya pingsan di dalam mobil yang ringsek. Saya nggak tahu kondisi mereka lagi. Yang jelas ambulans sudah datang dan membawa mereka ke rumah sakit ini juga. Terima kasih Nak, sudah menemani Suci dan mengabari kami. Kalau bukan kamu, mungkin kami terlambat mengetahui kabar ini. Saya hanya bisa membantu saya Pak. Semoga Suci lekas pulih. Pria berumur kisaran 40 tahun itu mengucapkan kata amin berulang kali. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik penuh dengan kecemasan dan harapan. Mereka hanya bisa menunggu dan berdoa untuk keselamatan Suci. Suci maksudnya. Oke, kita lanjut. Malam hari pukul 19.35. Dokter baru saja menyampaikan kabar bahwa kondisi Suci telah stabil dan hanya menunggu kesadarannya pulih. Perasaan lega menyelimuti Aksan, kekhawatiran yang sempat menghantuinya perlahan sirna. Dia memutuskan untuk segera pulang. Khawatir keluarganya cemas karena hingga malam dia belum juga tiba di rumah tanpa memberi kabar. Kedua orang tua Suci menghampiri Aksan dengan wajah penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak Nak, atas bantuan dan kepedulianmu kepada Suci. Iya, kami sangat terima kasih. Tanpamu kami mungkin tidak akan segera mengetahui kondisi Suci. Tambah ayah Suci dengan suara bergetar. Tidak perlu berterima kasih Pak, Bu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Yang terpenting sekarang Suci sudah membaik. Setelah berpamitan, Aksan melangkah keluar dari rumah sakit. Sebelum meninggalkan tempat itu, dia sempat menoleh sejenak ke arah ruang perawatan, di mana Suci terbaring di sana. Dia meninggalkan senyuman dan rasa bahagia atas kabar baik ini. Sinar lampu kamar menerangi wajah Suci yang kini perlahan membuka mata. Pandangannya masih buram, tapi tubuhnya terasa ringan, seakan baru saja terlepas dari mimpi panjang.
Sesaat kemudian suara panik namun penuh kelegaan terdengar di telinganya. "Suci, alhamdulillah nak, kamu sudah sadar," seru Zahwa mamanya yang langsung menggenggam tangan putrinya dengan erat. Di sisi lain papanya Iksan menatap Suci dengan mata yang masih menyisakan kekhawatiran. "Bagaimana perasaanmu nak? Gimana ada yang sakit?" Suci mencoba menggerakkan jari-jarinya lalu menghela nafas pelan. "Tidak pak, ma, badanku terasa ringan, aku baik-baik saja," jawabnya dengan suara sedikit serak. "Syukurlah nak, kamu buat mama dan papa khawatir setengah mati." "Pa, maaf ya Suci sudah bikin kalian khawatir." Suci menundukkan kepala merasa bersalah. "Yang penting kamu sudah sadar dan baik-baik saja nak. Tapi mama ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi?" "Sejujurnya Suci memang salah Pa. Waktu itu Suci mengendarai motor dalam keadaan mengantuk. Seingat Suci sempat jatuh dari motor dan setelah itu gak ingat apa-apa lagi. Suci tahunya keadaan sekarang di rumah sakit ini. Jadi bisa jadi kecelakaan karena anak kita, Pa." "Suci benar-benar gak sengaja, Pa. Suci terlalu memaksakan diri, tidak menyangka akan berakhir seperti ini." Zahwa menggigit bibirnya mengingat sesuatu. Dia menatap suaminya lalu berbicara dengan suara cemas. "Bagaimana ini, Pa? Bagaimana dengan korban di mobil itu? Bukankah tadi Aksan bilang mereka juga dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri? Mobil mereka juga rusak parah. Berarti kita harus bertanggung jawab." Iksan terdiam. Langsung tertuju pikirannya kepada biaya yang pasti sangat besar. Dia hanyalah pekerja biasa mencari nafkah pas-pasan. Bagaimana mereka bisa mengganti kerugian sebesar itu? "Iya, Ma. Kita harus siap menghadapi konsekuensinya kalau memang Suci yang salah. Kita harus bertanggung jawab. Pa, Ma, maafkan Suci." Ucapnya mulai menangis takut. Zahwa mengusap kepala putrinya dengan lembut, berusaha menenangkan meskipun dalam hatinya dia juga diliputi kecemasan. Dia tahu anaknya salah, tapi tidak sepenuhnya dapat disalahkan. Sebab Suci pun tidak mau hal ini terjadi. Dia hanya terlalu lelah berjualan dari pagi hingga tak sadar tertidur di atas motor. "Sudah nak, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Yang penting sekarang kita cari tahu dulu bagaimana kondisi keluarga di mobil itu. Kita bicarakan baik-baik nanti." "Ma, tadi mama nyebut nama Aksan ya?" "Iya, kenapa nak?" "Dari mana mama kenal sama Aksan? Setahu Suci belum pernah menyatakan namanya." "Jadi begini nak, sejak kamu mengalami kecelakaan, Aksan yang mengurus semuanya. Dia yang ikut membawamu ke rumah sakit, memastikan kamu ditangani dengan cepat, bahkan berusaha mencari cara untuk menghubungi kami." "Sungguh, Ma?" "Dia yang pertama kali melihat kamu kecelakaan dan langsung bertindak. Dia tetap bersikeras ikut ke rumah sakit karena ingin memastikan keadaanmu," lanjut Iksan. "Benar nak, Mama dan Papa berhutang budi kepadanya. Kalau bukan karena dia mungkin kami lebih lama tahu soal kecelakaan ini." "Ini sudah kedua kalinya dia menolongku. Kelihatannya dia orang yang baik. Bagaimana kamu sampai mengenalnya nak?" Suci lalu mengingatkan lagi pada kejadian waktu itu, di mana dia hampir dilecehkan oleh preman pasar dan Aksanlah yang maju membantu. Zahwa menganggukkan kepala teringat dengan cerita itu. Baru sekarang dia tahu Aksanlah orang itu, pria baik yang menolong anaknya untuk kesekian kalinya. Suci yang tengah terbaring lalu menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang melayang jauh. Dalam keheningan dia membatin mengulang-ulang apa yang baru saja dia dengar dari mamanya. Aksan, nama itu terus terngiang di benaknya. "Aku tidak akan melupakan ini, Aksan." Batinnya seolah senyum tipis terukir di bibirnya. Dia merasa berhutang budi, dan itu bukan sesuatu yang bisa dia abaikan begitu saja. Dia ingin bertemu Aksan, ingin mengucapkan terima kasih secara langsung, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dia juga ingin memberikan sesuatu sebagai bentuk rasa terima kasihnya.
Hari ini Aksan kembali bekerja seperti biasa. Dia duduk di depan toko menunggu mobil truk yang akan mengantar barang. Angin pagi bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma khas pasar yang bercampur antara bau sayuran segar dan tanah basah sisa hujan semalam. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda, ada yang hilang. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.